Aku duduk di barisan pertama yang disediakan untuk keluarga. Dengan hati yang meluap-luap oleh kebahagiaan hangat yang hanya bisa dipahami oleh seorang ibu, melihat putraku, Arman, berdiri di atas panggung dengan setelan resmi yang anggun. Aku kembali teringat akan gambaran suamiku 25 tahun lalu. Suara pembawa acara terdengar ceria dan lantang, menarikku keluar dari lamunanku. Dan kini, saat yang kita tunggu-tunggu, kami mengundang mempelai pria, Arman, dan mempelai wanita, Dewi, untuk saling bertukar tanda cinta kasih mereka. Seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan yang memekakkan telinga. Aku tersenyum melihat ke arah pelaminan. Arman menoleh ke arah Dewi. Namun, senyum putraku terasa sedikit dipaksakan. Dan dahinya sudah dibasahi keringat. Aku merasa sedikit khawatir. Tetapi aku menenangkan diri. Pasti dia hanya gugup. Dewi. Sebaliknya, berbeda. Dia selalu percaya diri dan mempesona. Dia meraih tangan Arman, menundukkan kepala, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Membuat Arman sedikit tersentak. Mereka terlihat serasi bersama. Arman memasukkan tangan ke saku dalam jasnya, bersiap mengeluarkan kotak cincin. Namun, aku melihat tangannya gemetar jelas. Senyum yang dipaksakan itu menghilang dari wajahnya dan digantikan oleh pucat yang menakutkan. Dia tersandung. Langkahnya kehilangan keseimbangan. Dia memegang dadanya dengan mata terbelalak. Menatapku dengan tatapan kosong. Semua terjadi begitu cepat. Sebelum pikiranku yang lumpuh dapat memproses apa yang sedang terjadi. Arman sudah ambruk ke lantai. Suara tubuhnya yang membentur lantai kayu menggema, menenggelamkan alunan musik lembut di latar belakang. Musik terhenti tiba-tiba. Seluruh ruangan menjadi sunyi mencekam sesaat. Sampai seorang tamu di barisan depan berteriak. Keheningan pecah, berganti dengan teriakan. Kursi yang jatuh, dan bisikan kepanikan. Aku merasa jantungku berhenti. Aku mendorong kursi dengan kuat dan berlari ke arah pelaminan seperti orang gila. Memanggil nama anakku tanpa henti. Diliputi keputusasaan. Arman, Arman, nak, ada apa denganmu? Adik suamiku. Seorang dokter juga ikut berlari di belakangku. Dia berlutut, mendekatkan telinganya ke dada Arman, memeriksa denyut nadinya, dan berteriak kepada hadirin yang panik. Segera panggil ambulans. Dia terkena serangan jantung. Semuanya terasa seperti film horor dalam gerak lambat. Anak perempuanku, Cahaya, sudah di sisiku. Membantuku melonggarkan dasi dan kerah kemeja kakaknya. Mengikuti instruksi paman mereka. Air mata memburamkan pandanganku. Di tengah kekacauan dan kesedihan itu, aku mencari Dewi, yang seharusnya menjadi orang yang paling khawatir saat itu. Dan aku melihatnya. Dia tidak menangis, tidak berteriak. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya yang dirias sempurna. Dia mundur beberapa langkah, seolah tidak ingin menghalangi orang lain. Seolah-olah itu bukan calon suaminya. Seolah-olah itu bukan pernikahannya. Kemudian, dengan ketenangan total, dia mengeluarkan ponselnya yang mahal dari tas tangan yang berkilauan. Secercah harapan menyala di dalam diriku. Mungkin dia memanggil layanan darurat. Tetapi tidak. Dia mengangkat telepon, menyesuaikan sudut sedikit untuk menangkap latar belakang dengan lebih baik. Lalu, dia tersenyum. Senyum lebar, bersinar. Langsung ke kamera. Kilatan putih menyala dari flash. Dia baru saja mengambil selfie. Di tengah semua kekacauan itu, sementara calon suaminya terbaring tak sadarkan diri di lantai. Sementara ibunya berteriak putus asa. Setelah mengambilnya,
Dia menundukkan pandangan dan ibu jarinya bergerak cepat di layar. Dia memiliki ekspresi konsentrasi penuh, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Beberapa menit kemudian, ketika suara ambulans mulai terdengar samar di kejauhan, Cahaya tiba-tiba berdiri. Dia tidak melihat kakaknya atau aku. Dia menatap tajam ke arah Dewi. Wajahnya memutih karena amarah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya berjalan cepat ke arahku, dan dengan paksa menjejalkan ponselnya ke tanganku. Ibu, lihat ini. Di layar, terdapat profil Dewi. Dalam foto tersebut, Dewi tersenyum lebar, membuat tanda kemenangan dengan jari-jarinya. Di belakangnya, buram tetapi dapat dikenali di latar belakang. Muncul gambar putraku tergeletak di lantai, meringkuk. Dan aku, ibu tua ini, berlutut di sisinya, dengan wajah basah oleh air mata. Di bawah foto itu, ada keterangan singkat. Dingin seperti tusukan langsung ke jantung. Dicari pengganti pengantin pria. Siapa yang bersedia? Ponsel itu hampir jatuh dari tanganku yang gemetar. Sirene ambulans sudah terdengar di lobi. Aku mendongak dan melihat Dewi, yang baru saat itu pura-pura khawatir, dan berlari ke arahku. Kemudian aku kembali menatap tubuh putraku yang tak bergerak. Rasa sakit dan panik yang merasukiku tiba-tiba menghilang, digantikan oleh amarah dingin yang menusuk sampai ke tulang. Kekacauan di aula pernikahan mulai memudar, memberikan tempat pada kilasan ingatan masa lalu. Aku melihat diriku sendiri. 10 tahun yang lalu. Diam-diam membersihkan bingkai foto mendiang suamiku. Debu waktu menutupi kaca. Sama seperti kesunyian menutupi rumah ini sejak hari dia pergi karena penyakit yang mematikan. Sejak saat itu, rumah ini hanya menjadi tempat berlindung bagi 3 orang, anak-anakku dan aku. Arman dan Cahaya adalah segalanya bagiku. Dalam pikiranku muncul Arman kecil. Dia kurus, pucat, dengan kulit yang selalu tidak berwarna. Baru melangkah beberapa kali di halaman. Dia sudah terengah-engah. Bibirnya membiru. Di sakuku selalu ada inhaler asma dan obat jantung. Aku mendedikasikan seluruh masa mudaku untuk mengkhawatirkan, untuk melindungi putraku yang rapuh. Ketika dewasa, dia menjadi seorang insinyur sipil yang pendiam, tertutup, yang selalu tenggelam dalam rencana-rencana yang rumit. Dia hidup di dunia angka dan garis lurus. Dunia yang aman, tanpa kejutan. Lalu aku melihat Cahaya. Dia adalah badai. Kebalikan total dari kakaknya. Aku ingat dengan jelas waktu itu. Di usia 16 tahun. Dia menghadapi ketua RT dengan argumen kuat untuk merebut kembali taman bermain yang telah diserobot. Dan dia berhasil. Sekarang dia seorang jurnalis. Selalu mengejar berita mendesak, tanpa takut akan ketidakadilan. Dan kemudian, ingatan berhenti pada makan malam keluarga sederhana malam Minggu. Setahun yang lalu, ketika Arman pertama kali membawa Dewi ke rumah, dia masuk dengan senyum cerah dan keranjang buah-buahan impor yang mahal. Betapa pintarnya dia. Dia memuji sup ayamku, mengatakan bahwa itu lebih baik daripada restoran bintang 5. Dia memuji seleraku dalam dekorasi saat melihat ruang tamu. Dan bahkan berdebat dengan Cahaya tentang topik politik yang rumit. Membuat putriku, yang biasanya tidak mudah terkesan, merasa puas. Malam itu, melihat putraku tersenyum dan menikmati untuk pertama kalinya di samping seorang wanita, aku diam-diam berucap syukur kepada Allah. Akhirnya, putraku yang pendiam telah menemukan seorang wanita muda yang cerdas, karismatik, yang mampu menariknya keluar dari cangkangnya. Namun, keretakan mulai muncul sejak saat itu. Hanya saja aku memilih untuk tidak melihatnya.
Suatu sore, saat aku memangkas bunga mawar di taman, aku mendengar Dewi berbicara di telepon di dapur. Jendela terbuka sedikit. Suaranya tidak lagi manis dan merdu seperti biasanya. Ada nada arogan. Mengejek. Aku mendengar samar-samar. Serahkan padaku. Wanita tua itu mudah dibohongi. Dia percaya segalanya padaku. Jantungku berdebar kencang. Wanita tua itu apakah aku? Namun, kemudian dia berbicara lagi. Kali ini dengan nada semanis madu. Jangan khawatir. Setelah pernikahan semuanya akan beres. Semuanya akan menjadi milikmu. Aku menipu diriku sendiri. Aku ingin percaya bahwa dia berbicara tentang pekerjaan. Mungkin tentang kontrak yang rumit. Mungkin aku salah dengar. Beberapa minggu sebelum pernikahan, saat aku menyapu halaman, Ibu Santika, tetangga di seberang, memanggilku dengan wajah penuh misteri. Dia meraih lenganku dan berbisik, "Bu Siti, saya tidak ingin bergosip. Tapi tadi malam saya melihat calon menantu ibu duduk di mobil mewah. Dan pria yang mengemudi sangat tampan. Tapi saya yakin itu bukan Arman." Ibu Santika bahkan menjelaskan lebih lanjut. Dengan suara penuh ketidaknyamanan. Mereka tidak hanya berbicara. "Bu." Dia bersandar padanya. Tertawa kecil. Dan bahkan meletakkan tangannya di paha pria itu. Mereka terlihat sangat dekat. Tidak seperti rekan kerja biasa. Aku merasa wajahku memanas karena malu. Aku berterima kasih dengan cepat dan mencoba membenarkan Dewi. Mengatakan bahwa mungkin mereka bersama klien penting. Tetapi di dalam, benih keraguan yang ditanam Ibu Santika sudah mulai tumbuh. Dan kemudian, kenangan yang paling menyakitkan, paling jelas, kembali padaku. Seperti tusukan langsung pada penyesalanku. 3 hari sebelum pernikahan. Malam itu sudah sangat larut. Aku membungkuk di atas meja makan. Lelah. Memeriksa daftar tamu untuk terakhir kalinya. Arman turun dari tangga dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Di bawah cahaya lampu kuning. Dia terlihat kelelahan. Dengan mata merah seperti habis menangis. Dia berdiri sejenak. Dan kemudian bertanya kepadaku. Dengan suara yang tersendat dan lemah. "Ibu, jika sekarang aku memutuskan untuk tidak menikah, apakah ibu akan marah padaku?" Saat itu, aku sangat lelah dengan ratusan hal yang harus dilakukan untuk pernikahan. Kepalaku pusing memikirkan bunga, hidangan, undangan. Aku hanya mendongak, menepuk tangannya, dan menjawab secara otomatis. Dengan kalimat yang hari ini akan kuberikan apapun untuk bisa kutarik kembali. Jangan bicara yang bukan-bukan. Kita sudah mengirim semua undangan. Semuanya sudah siap. Nak, jangan pikirkan lagi. Cepat tidur. Itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah teriakan minta tolong. Permohonan bantuan dari putraku yang malang. Dan aku, ibunya, mengabaikannya. Penyesalan menyerbuku. Pahit dan terlambat. Mencekik jiwaku sepenuhnya. Penyesalan karena telah mengabaikan panggilan bantuannya tidak lagi membakar. Itu telah berubah menjadi balok es dingin dan tajam di dada. Es itu memadamkan rasa takut. Memadamkan kebingungan. Dan hanya menyisakan kejelasan yang menakutkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Arman sedang berjuang untuk hidupnya. Dan aku, ibunya, akan berjuang untuk kehormatannya. Ketika petugas medis acara tiba di pelaminan dan memulai pertolongan pertama, aku berdiri perlahan. Tubuhku terasa kaku seperti patung. Tetapi pikiranku dingin seperti pisau cukur. Sirene ambulans masih terdengar di kejauhan. Memberiku beberapa menit yang berharga.
Aku mengembalikan ponsel itu kepada Cahaya, yang menatapku dengan campuran kekhawatiran dan amarah. Aku meletakkan tangan di bahunya dan berkata dengan suara pelan namun tegas. Temani kakakmu. Serahkan sisanya padaku. Kemudian aku berbalik dan turun dari pelaminan. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Bisikan terhenti. Musik sudah berhenti sepenuhnya. Hanya tersisa napas dan ratusan mata yang tertuju padaku. Mereka menyingkir. Membentuk lorong yang hikmat tetapi dipenuhi tekanan saat aku melangkah maju. Marmer dingin di bawah sepatu hak tinggiku. Aku tidak melihat siapapun. Aku tidak memperhatikan komentar di belakangku. Pandanganku tertuju pada satu titik. Meja bundar tempat keluarga Dimas duduk. Besanku. Mereka berada di tengah kepanikan. Bapak Dimas dan Ibu Ayu tidak tahu harus berbuat apa. Ibu Ayu. Ibu Dewi. Menyatukan tangan. Berdoa. Wajahnya yang biasanya ramah kini pucat seperti daun. Bapak Dimas. Ayahnya. Mencoba menelepon seseorang. Tetapi tangannya begitu gemetar sehingga dia tidak bisa menekan nomor dengan benar. Mereka adalah orang tua yang baik. Dan aku tahu mereka juga menderita. Tetapi rasa sakit mereka tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami putraku. Aku berhenti tepat di depan meja mereka. Suasana menjadi mencekam. Aku tidak berbicara dengan suara keras. Aku hanya berkata dengan nada yang cukup jelas. Dingin seperti es. Bapak dan Ibu Dimas. Mereka tersentak dan mendongak ke arahku. Di mata mereka ada kebingungan dan kesedihan. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku hanya mengulurkan tangan. Cahaya sudah mengirimiku foto menjijikan itu ke ponselku. Aku menyalakan layar. Cahaya biru menerangi wajahku yang tanpa ekspresi dan kemudian aku mendekatkannya ke arah mereka. Saya rasa Bapak dan Ibu harus melihat ini. Bapak Dimas menyipitkan mata untuk fokus lebih baik. Ekspresinya berubah drastis. Dari khawatir menjadi terkejut. Dan kemudian tidak percaya. Dia mundur selangkah. Menggelengkan kepalanya seolah ingin menghapus apa yang baru saja dia lihat. Ibu Ayu membungkuk untuk melihat. Dia membuka mulutnya. Ya Allah, keluar dari bibirnya yang gemetar. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya mulai berguncang hebat. Dia menatapku. Dengan mata memohon. Seolah-olah dia berharap aku mengatakan bahwa itu semua hanya lelucon kejam. Kemudian dia kembali menatap pelaminan. Di mana putrinya masih berdiri. Pura-pura menyeka air mata yang jelas-jelas tidak ada. Akhirnya, tatapannya kembali ke layar ponsel. Dia bergumam. Dengan suara tersendat. Tidak. Tidak mungkin. Anakku. Dia tidak mungkin. Tiba-tiba, Ibu Ayu berdiri dengan cepat. Keterkejutan dan rasa malu berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Kursi di belakangnya jatuh dengan bunyi logam nyaring yang menggema di tengah keheningan yang mencekik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan dengan langkah tegas dan marah menuju pelaminan. Semua orang menahan napas sekali lagi. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Dewi melihat ibunya mendekat. Wajahnya bingung. Bahkan dengan sedikit kelembutan. Ibu? Ada apa? Ibu menakutiku? Ibu Ayu tidak menjawab. Dia mengangkat tangannya dengan kuat. Sebuah tamparan nyaring memecahkan keheningan. Bunyi PLAK yang kering dan dingin bergema di telinga semua yang hadir. Itu bukan tamparan amarah sesaat. Tetapi tamparan kekecewaan dan penghinaan yang mendalam. Dia mengucapkan setiap kata dengan suara gemetar karena malu dan marah. Kamu sudah gila. Dewi, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Inikah yang ibu ajarkan tentang bagaimana memperlakukan suamimu? Dewi terhuyung. Memegang pipinya yang merah. Dihiasi bekas 5 jari. Dia menatap ibunya. Tertegun.
Air mata mulai mengalir sungguhan. Tetapi aku tahu betul. Itu bukan air mata penyesalan. Melainkan air mata rasa malu dan takut karena terbongkar di depan semua orang. Dia tergagap. Mencoba membenarkan diri. Itu hanya lelucon. Bu. Aku melihat semua orang tegang. Jadi, aku hanya ingin meringankan suasana. Aku sungguh minta maaf. Aku. Dari kejauhan. Menatap matanya tajam. Di mata itu. Aku tidak melihat sedikit pun penyesalan. Aku hanya melihat kepanikan seseorang yang sandiwaranya telah dibatalkan secara tiba-tiba. Bapak Dimas bergegas mendekatiku. Menundukkan kepala. Bergumam dengan malu. Bu Siti. Keluarga saya meminta maaf dengan sepenuh hati. Tolong. Saya mohon. Maafkan ketidakbijaksanaan anak kami. Pada saat itu, suara ambulans memecah suasana tegang dari luar. Tim medis profesional. Dengan seragam putih. Berlari masuk dengan tandu. Membawa gerakan baru yang mengalihkan perhatian umum. Aku tidak lagi menatap Bapak Dimas. Aku hanya mengangguk. Dengan tegas. Kemarahanku tertuju pada putrinya. Bukan pada orang tua terhormat ini. Aku tidak ingin membuat mereka lebih malu. Aku berbalik dan berjalan bersama Cahaya. Mengikuti tandu yang membawa putraku keluar dari aula. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku meninggalkan kekacauan dan bisikan di belakangku. Koridor rumah sakit terasa dingin. Serba putih. Dan memiliki bau desinfektan khas yang menekan dadaku. Aku duduk di bangku plastik keras. Merasa seolah semua energiku telah menguap sejak aku meninggalkan pernikahan yang kacau itu. Tanganku masih gemetar. Bukan karena takut. Tetapi karena sisa-sisa amarah. Cahaya tidak bisa diam. Dia berjalan mondar-mandir di depanku seperti hewan yang dikurung. Dengan wajah cantiknya kini cacat karena kemarahan. Aku tidak percaya dia melakukan itu. Dia menggerutu di antara giginya. Dia tidak punya hati. Ibu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku tahu itu. Tetapi saat itu, dalam pikiranku hanya ada satu gambar. Arman terbaring. Tak bergerak. Di tandu UGD. Aku meraih tangan Cahaya dan menariknya agar duduk. Tenang. Nak. Sekarang yang paling penting adalah kakakmu. Tepat pada saat itu, pintu UGD terbuka tiba-tiba. Seorang dokter parubaya keluar. Dia melepas masker bedah hijaunya. Keluarga pasien Arman? Kami segera berdiri. Jantungku berdebar kencang. Dia menatap kami dengan mata penuh kasih. Untungnya dia dibawa tepat waktu. Itu adalah serangan jantung yang disebabkan oleh tingkat stres psikologis yang ekstrem. Untuk saat ini tidak ada risiko nyawa. Tetapi karena pasien memiliki riwayat jantung, dia perlu dirawat inap selama beberapa hari untuk observasi. Dia berhenti sejenak dan menekankan. Yang paling penting sekarang adalah dia beristirahat. Hindari segala kejutan atau rangsangan emosional yang kuat. Aku menghela napas panjang. Seolah-olah sebuah batu seberat 1000 kilogram yang menindih dadaku sejak 1 jam yang lalu telah terangkat. Putraku selamat. Itu saja yang penting. Saat kami mengurus administrasi rawat inap Arman, sosok yang familiar muncul di ujung koridor. Itu adalah keluarga Dimas. Dewi berjalan di antara orang tuanya. Terlihat berantakan. Matanya bengkak karena banyak menangis. Tatanan rambutnya yang rumit kini kusut dan gaun pengantin putihnya yang mahal kini terlihat berantakan dan tidak pada tempatnya di tengah rumah sakit. Sebuah ironi yang menyakitkan. Bapak dan Ibu Dimas mendekat lebih dulu. Dengan wajah ditandai rasa malu dan ketidaknyamanan. Bapak Dimas berbicara lebih dulu dengan suara serak. Bu Siti. Kami tidak tahu harus berkata apa.
Selain meminta maaf, ini adalah kesalahan kami karena tidak bisa mendidiknya dengan baik. Dewi melangkah maju. Terisak. Air mata terus menetes di wajahnya yang cantik. Dia mengulurkan tangan. Mencoba meraih tanganku. Tetapi aku, secara naluriah, menariknya. Mama. Mama. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Suaranya terdengar pecah. Begitu terluka sehingga, jika bukan karena aku melihat semuanya dengan mataku sendiri, mungkin aku akan tergerak. Aku sangat takut. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya ingin sedikit meredakan ketegangan. Itu bukan niat buruk. Aku mencintai Arman. Aku sangat mengkhawatirkannya. Mama, bisakah Mama memaafkanku? Dia menangis tanpa henti. Mengatakan betapa cemasnya dia tentang Arman. Betapa takutnya dia. Sebuah penampilan yang sempurna. Layak mendapatkan penghargaan. Aku menatapnya dalam diam. Kemudian aku menoleh untuk melihat wajah Bapak dan Ibu Dimas yang letih dan penuh kesedihan. Aku tiba-tiba teringat kata-kata dokter, bahwa Arman membutuhkan lingkungan yang tenang. Tanpa kejutan, jika aku membongkar kebohongannya saat itu juga, akan terjadi pertengkaran besar. Dan jika Arman mendengarnya, konsekuensinya akan tidak terduga. Aku tidak bisa membahayakan kesehatan putraku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menahan semua amarah dan jijik di dadaku. Aku berbicara dengan suara lelah. Bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah jiwa. Sudahlah. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Sekarang yang penting adalah kesehatan Arman. Mari kita lupakan semuanya. Arman dipindahkan ke ruang pemulihan. Dan segera, Dewi masuk ke dalam peran istri yang berbakti dengan sempurna. Dia berlari untuk membelikannya bubur. Dia duduk di sampingnya dan meniup setiap sendok sebelum memberikannya. Dia membersihkan wajah dan tangan Arman dengan handuk hangat. Dia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di samping tempat tidur. Dan sesekali menyandarkan kepala di tepi. Menangis pelan. Dengan bahu gemetar karena kesedihan. Semua perawat dan dokter yang lewat menatapnya dengan kasihan dan kekaguman. Tetapi Cahaya dan aku tidak. Kami melihat dengan jelas bahwa setiap kali Dewi mendekatkan sendok bubur, Arman sedikit memalingkan kepalanya dan mengatupkan bibirnya. Ketika dia mencoba membelai rambutnya, Arman menutup matanya dengan erat dan pura-pura tertidur. Sepanjang sore itu, putraku tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Keheningan Arman lebih meyakinkan daripada 1000 tuduhan. Cahaya duduk di sofa di sudut. Dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam seperti belati. Menusuk setiap gerak-gerik. Setiap gerakan Dewi. Dia tidak percaya sepatah kata pun. Tidak ada detail palsu yang luput darinya. Malam itu, aku memutuskan untuk menjaga Arman. Cahaya kembali ke rumah untuk mengambil lebih banyak barang. Dewi, setelah seharian penuh berakting, terlihat kelelahan. Dia ambruk di kursi dan tertidur. Di bawah cahaya redup lampu rumah sakit. Ruangan tenggelam dalam ketenangan palsu. Pagi hari ketiga di rumah sakit. Sandiwara itu berlanjut. Dewi terus memerankan istri yang setia. Setiap pagi dia membawa panci berisi sup ayam yang mengepul. Menyombongkan diri bahwa dia bangun sejak pukul 5 untuk menyiapkannya. Dia memberi makan Arman. Tetapi dia hanya menelan beberapa sendok dengan enggan. Dan kemudian memalingkan wajah. Suasana di ruangan itu berat seperti timah. Arman sudah mulai berbicara lagi. Tetapi dia hanya menjawab dengan kalimat pendek. Kering. Kepadaku dan Cahaya. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Dewi. Dia mengabaikannya sepenuhnya.
Kehadirannya di ruangan itu adalah siksaan diam bagi kami bertiga. Siang harinya, aku sedang mengupas apel di samping tempat tidur Arman. Ketika Dewi bangkit, merapikan rambutnya, dan berkata dengan nada profesional, "Dengan izin ibu, saya akan keluar sebentar. Ada panggilan kerja yang sangat penting yang tidak bisa saya abaikan." Dia keluar ke koridor, menutup pintu dengan hati-hati, dan berjalan menuju sudut dekat tangga darurat. Cahaya, yang sedang membaca majalah di sofa, segera menurunkan majalah itu. Matanya menajam. Dengan naluri tajam seorang reporter, dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatapku, memberi isyarat dengan dagunya ke arah pintu dan menunjuk dengan matanya. Aku mengangguk. Cahaya meletakkan majalah dengan hati-hati dan mengikutinya. Berjalan tanpa suara. Beberapa saat kemudian, dia kembali. Wajahnya tegang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meraih lenganku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Kami pergi ke toilet umum rumah sakit. Satu-satunya tempat dengan privasi yang diperlukan. Cahaya mengunci pintu untuk memastikan tidak ada yang bisa mendengar kami. Dia menceritakan semuanya. Dengan suara penuh penghinaan. Tidak ada panggilan kerja. Bu. Dia bersembunyi di balik pilar besar. Pura-pura berbicara di ponselnya sendiri. Dari sana dia bisa melihat Dewi dengan sempurna. Wanita itu tidak menempelkan telepon di telinganya. Dia mengetik pesan dengan antusias. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan atau kekhawatiran seperti sebelumnya, melainkan senyum genit, berseri, dan penuh kepuasan. Pada satu titik dia bahkan tertawa sendiri. Menutup mulutnya dengan tangan. Seolah sedang berbagi rahasia manis. Aku memanfaatkan saat dia sedang sibuk mengetik. Aku memutari dari belakang. Lanjut Cahaya. Dengan mata bersinar seperti pemburu berita yang menang. Layar ponselnya sangat terang. Aku mengangkat ponselku. Memperbesar zoom. Dan mengambil beberapa foto berturut-turut. Dia menunjukkan ponselnya kepadaku. Jantungku berdebar kencang. Gambar-gambar itu jernih. Itu adalah percakapan WhatsApp. Nama penerima muncul di bagian atas. Nama yang sama sekali tidak kukenal. Riko Anggara. Aku menahan napas saat membaca sekilas. Setiap baris terasa seperti jarum beracun yang menusuk mataku. Riko, aktingmu luar biasa. Bahkan lebih baik daripada pemeran utama Oscar. Bagaimana kabar suamimu yang lemah itu? Dewi. Dia masih begitu. Sayang. Aku sudah berakting selama berhari-hari. Dan aku tidak tahan lagi. Tapi ibu mertua sudah percaya. Kurasa aku bisa lolos dari ini. Ibu mertua. Itu adalah aku. Darahku membeku. Riko. Sabar. Cantik. Saat kamu membawakan harta karun itu, aku akan memberimu hadiah yang pantas. Dewi. Aku sangat ingin melihatmu. Harta karun? Aku merasakan dingin merambat di punggungku. Mungkinkah mereka berbicara tentang proyek jembatan Mentari? Di mana Arman telah mencurahkan seluruh usahanya selama setahun terakhir? Sore itu juga, aku beralasan harus pulang untuk mengurus beberapa dokumen pribadi Arman. Aku membawa beberapa kue yang baru dipanggang ke rumah Ibu Santika. Untuk berterima kasih karena telah menjaga rumahku selama beberapa hari ini. Dia menyambutku dengan ekspresi tidak nyaman. Dia menarikku masuk. Menutup pintu. Dan merendahkan suaranya untuk berbisik. Bu Siti. Ada sesuatu yang harus saya tunjukkan. Beberapa hari ini saya merasa tidak tenang. Saya tahu ini bukan saatnya. Tetapi hati nurani saya tidak membiarkan saya terus diam. Dia membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kepadaku. Dia mengambilnya dari jendela lantai 2 rumahnya. Langsung ke jalan di depan rumahku.
Gambar itu sedikit buram karena diambil pada malam hari. Tetapi cukup jelas. Itu menunjukkan pemandangan malam. Di bawah cahaya lampu jalan kuning. Terparkir mobil mewah yang sama yang dia ceritakan sebelumnya. Jendela penumpang tidak sepenuhnya tertutup. Dewi duduk di kursi itu. Tetapi dia tidak tegak. Dia benar-benar bersandar ke kursi pengemudi. Dengan kepala bersandar di paha pria itu. Wajah pria itu tidak terlihat jelas. Tetapi tangannya membelai rambut Dewi dengan lembut. Ibu Santika menambahkan. Dengan suara khawatir. Itu terjadi malam sebelum pernikahan. Sekitar pukul 11 malam. Mereka berada di mobil itu selama hampir 1 jam sebelum pergi. Aku berterima kasih padanya. Meskipun aku merasa ponsel yang kupegang membakar tanganku. Aku hampir lari kembali ke rumah sakit. Dengan kepala berkecamuk. 2 bukti. 1 pesan dan 1 gambar. Mereka cocok dengan kesempurnaan yang mengerikan. Itu bukan lagi kecurigaan. Itu adalah kebenaran yang telanjang. Kotor. Menantuku tidak hanya mempermainkan rasa sakit putraku. Dia berselingkuh. Dan lebih buruk lagi. Dia dan selingkuhannya sedang memasang perangkap. Sebuah konspirasi. Terhadap putraku yang malang. Begitu mulia dan polos. Malam itu aku tidak bisa tidur. Rumah sakit. Di malam hari. Diselimuti keheningan yang aneh. Hanya sesekali pecah oleh derit tandu yang beroda di koridor atau batuk pelan dari kamar sebelah. Aku berbaring di tempat tidur lipat yang keras. Di samping tempat tidur Arman. Mendengarkan napasnya yang teratur. Setiap tarikan napas adalah konfirmasi bahwa dia masih di sini. Aman bersamaku. Tetapi setiap kali aku melirik ke kursi di sudut tempat Dewi tidur nyenyak. Rasa jijik dingin menguasai diriku. Dia tidur pulas. Dengan bibir sedikit terbuka dan wajah tenang seperti malaikat. Tetapi bagiku. Wajah itu sekarang adalah topeng iblis. Bayangan ular berbisa. Berkilauan dan cantik. Tetapi penuh racun. Perlahan-lahan menyelinap ke dalam rumahku. Tidak meninggalkanku. Dia sudah menggigit putraku dengan pukulan fatal. Dan sekarang dia terbaring di sana. Pura-pura tidak bersalah. Menunggu kesempatan untuk menyuntikkan lebih banyak racun. Aku duduk dengan hati-hati. Berusaha untuk tidak membuat suara. Aku berjalan tanpa alas kaki ke balkon kecil kamar rumah sakit. Angin malam membelai kulitku. Membantuku sedikit menjernihkan kepala yang panas. Aku mengamati jalan kosong di bawah. Dengan lampu jalan mewarnai kuning pada puncak pohon yang tak bergerak. Amarah mendorongku untuk masuk dan meneriakkan semuanya di wajah wanita itu. Tetapi aku tahu aku tidak bisa. Aku tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati. Kata-kata dokter masih terngiang di pikiranku. Hindari segala jenis kejutan. Skandal sekarang hanya akan mengganggu Arman. Memengaruhi kesehatannya. Aku tidak bisa mengambil risiko. Aku juga tidak bisa memberitahu Cahaya. Putriku impulsif. Gunung berapi sungguhan. Jika dia tahu, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan membuat keributan yang akan menghancurkan segalanya, dan bisa membuat ular berbisa itu menghilang sebelum kami berhasil menangkapnya. Tidak. Aku butuh hal lain. Aku butuh bukti. Bukti yang dingin. Meyakinkan. Dan tak terbantahkan. Yang akan mengungkap wanita itu di hadapan hukum dan dunia. Aku butuh seseorang yang profesional. Pada saat itu, sebuah nama bersinar di pikiranku. Rina. Teman kuliahku. Meskipun dia sudah pensiun, dia dulunya adalah seorang asisten hukum senior dan kuat di Surabaya. Dengan jaringan kontak yang luas dan rumit. Jika ada yang bisa membantuku, itu hanya dia. Aku kembali ke kamarku dan mengambil ponsel dengan hati-hati. Jantungku berdebar kencang saat aku memutar nomornya.
Saat itu sudah lewat pukul 1 pagi. Nada dering terdengar panjang, memecah keheningan. Aku pikir dia tidak akan menjawab. Halo? Suara Rina terdengar mengantuk dan sedikit kesal di ujung telepon. Rina? Ini Siti. Siti? Suaranya menjadi sedikit lebih waspada. Ada apa? Kenapa kamu meneleponku jam segini? Semuanya baik-baik saja? Aku mencoba menjaga suaraku setenang mungkin. Meskipun tenggorokanku tercekat. Rina, maaf mengganggumu. Tapi aku dalam masalah besar. Aku butuh kamu untuk membantuku dengan sesuatu. Apakah kamu kenal detektif swasta yang bisa dipercaya? Di ujung telepon terjadi keheningan sesaat. Keheningan itu membuatku semakin tegang. Kemudian suaranya menjadi serius. Tanpa jejak kantuk. Siti, apa yang terjadi padamu? Ini cerita yang sangat panjang. Aku tidak bisa menceritakannya di telepon. Aku berbisik. Tapi aku butuh orang itu segera. Secepatnya lebih baik. Rina tidak bertanya lagi. Dia hanya menjawab. Baiklah. Tunggu pesanku besok pagi. Pagi berikutnya. Seperti yang dia janjikan. Aku menerima pesan dari Rina. Itu adalah nama dan nomor seseorang bernama Budi. Disertai catatan singkat. Sangat terpercaya. Katakan padanya kamu datang dariku. Aku memberitahu Cahaya dan Dewi bahwa aku harus pulang untuk menyelesaikan beberapa dokumen penting di bank. Dan aku meminta mereka untuk menjaga Arman dengan baik. Dewi bahkan menawarkan diri untuk menemaniku. Dengan ekspresi khawatir. Tetapi aku menolak dengan dingin. Aku bertemu dengan Bapak Budi di sebuah warung kopi kecil. Tersembunyi di gang yang jarang dilalui. Tempat itu tua dan gelap. Sempurna untuk percakapan rahasia. Bapak Budi adalah pria paruh baya. Terlihat biasa saja sehingga mudah luput dari perhatian. Dia mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar dan celana usang. Penampilannya agak keras. Tetapi ketika dia mendongak dan menatapku, aku melihat matanya sangat tajam. Seolah bisa melihat melalui segalanya. Aku tidak bertele-tele. Setelah memesan kopi, aku meletakkan foto buram dari Ibu Santika dan tangkapan layar pesan yang jelas dari Cahaya di atas meja. Aku menceritakan semuanya. Dari pernikahan yang mengerikan hingga bukti terbaru. Aku menekankan nama Riko Anggara dan memintanya untuk menyelidiki secara menyeluruh hubungannya dengan Dewi. Terutama setiap koneksi dengan pekerjaan dan proyek jembatan mentari milik Arman. Aku menatap matanya lurus-lurus. Suaraku menjadi tegas. Penuh tekad. Bapak Budi. Saya ingin tahu segalanya. Kemana mereka pergi? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka bicarakan? Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam. Saya melakukannya untuk melindungi putra saya. Jadi saya butuh bukti yang jelas. Foto. Video. Apapun yang bisa mengungkap mereka. Bapak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa menyela. Mengangguk sesekali. Ketika aku selesai. Dia melihat foto-foto itu sekali lagi. Kemudian dia menatapku. Saya mengerti. Bu Siti. Beri saya waktu seminggu. Aku mengeluarkan amplop tebal dari tasku. Aku meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. Itu adalah jumlah yang cukup besar. Tabunganku seumur hidup. Saat aku keluar dari warung kopi dan menghirup udara jalanan, aku merasakan campuran kecemasan dan kelegaan. Sebuah mesin telah diaktifkan. Sebuah mesin untuk mengungkap kebenaran. Aku tidak yakin. Tetapi aku menduga bahwa apa yang akan aku temukan akan mengerikan. Meskipun demikian, aku memiliki satu hal yang sangat jelas. Aku tidak akan membiarkan ular berbisa itu terus menghancurkan keluargaku. 7 hari berlalu lambat. Seolah setiap hari adalah 1 abad.
Setiap hari aku jalani dengan kecemasan yang konstan. Menunggu Arman secara fisik lebih baik. Tetapi secara emosional dia semakin tenggelam. Dia jarang berbicara. Dan menghabiskan waktu berjam-jam duduk diam di depan jendela rumah sakit. Dengan tatapan kosong hilang di langit kelabu. Dia seperti pohon yang perlahan layu. Dewi melanjutkan sandiwaranya. Tetapi kesabarannya mulai habis. Aku mulai memperhatikan senyumnya yang dipaksakan. Gerakan kesalnya ketika dia pikir tidak ada yang melihatnya. Kadang-kadang aku memergokinya sedang chatting di ponselnya dengan wajah kesal dan putus asa. Ular itu mulai kehilangan ketenangan. Aku, sebaliknya, menahan napas. Menunggu sinyal dari Bapak Budi. Seperti pemburu yang menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Pada sore hari ke-7, saat aku melipat pakaian bersih Arman, ponselku bergetar. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Aku keluar ke koridor, mencari sudut tanpa orang, dan menjawab, "Halo?" Suara berat dan tanpa emosi Bapak Budi terdengar di ujung telepon. "Bu Siti, saya sudah mendapat hasilnya. Bisakah kita bertemu di tempat yang sama dalam waktu 1 jam?" "Ya, saya akan ke sana," jawabku. Berusaha agar getaran dalam suaraku tidak terlihat. Aku kembali ke kamar dan berbohong. Mengatakan bahwa aku harus pergi ke bank untuk menyelesaikan beberapa urusan mendesak. Cahaya menatapku dengan curiga. Dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia tidak bertanya. Dia hanya berkata, "Hati-hati, Bu." Aku pergi ke warung kopi tua dan gelap. Bapak Budi sudah duduk di meja tersembunyi di sudut. Di depannya ada tas kerja kulit koklat usang, yang tidak menarik perhatian. Dia tidak banyak bicara. Hanya menyapaku dengan anggukan kepala dan membuka tas kerja. Dia mengeluarkan map tebal dan meletakkannya di atas meja. Dia mendorongnya ke arahku. "Semua yang perlu ibu ketahui ada di sini." Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh map itu. Itu berat. Bukan hanya karena kertas-kertasnya, tetapi karena kebenaran yang dikandungnya. Bapak Budi membuka halaman pertama. Ada serangkaian foto beresolusi tinggi, dengan detail yang begitu tajam sehingga menyakitkan. Di dalamnya muncul Dewi dan seorang pria berpakaian sangat rapi. Elegan. Sedang makan malam bersama di restoran mewah. Pria itu mengenakan setelan mahal dan jam tangan emas di pergelangan tangannya. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah pria dari foto buram yang ditunjukkan Ibu Santika kepadaku. Itu adalah Riko Anggara. Mereka bersulang dan tertawa bahagia. Foto-foto berikutnya tampak seperti film bisu yang mendokumentasikan dosa-dosa mereka. Mereka terlihat berjalan bergandengan tangan di taman. Berciuman dengan penuh gairah di tempat parkir gelap sebuah pusat perbelanjaan. Gambar terakhir di bagian ini membuat perutku mual. Itu menunjukkan mereka masuk bersama ke lobi hotel mewah di Bandung. Keterangan foto dengan jelas menandai tanggalnya. 2 minggu yang lalu. Tepat di akhir pekan ketika Dewi memberitahu Arman bahwa dia harus melakukan perjalanan dinas. Di bawah foto itu ada salinan faktur hotel. Atas nama Riko Anggara. Bapak Budi membalik halaman ke kartu pribadi. Dicetak berwarna dengan detail lengkap. Nama: Riko Anggara. 42 tahun. Jabatan: Direktur Proyek Grup Konstruksi Global Jaya. Aku merasa semuanya berputar. Global Jaya. Itu adalah tempat Arman bekerja. Riko Anggara. Nama itu telah aku dengar dari mulut Arman berkali-kali. Dia adalah bos langsungnya, yang selalu dia hormati dan anggap sebagai mentor. Hampir seperti kakak laki-laki dalam kariernya. Bapak Budi tampaknya menyadari kengerian di mataku. Dia mengeluarkan alat perekam kecil dari sakunya. "Ini yang paling penting, Bu.
Tim saya berhasil merekam percakapan di antara mereka di dalam mobil 2 hari yang lalu. Ketika mereka pikir tidak ada yang mendengarkan, dia menekan tombol. Dengungan perekam mengisi udara. Dan kemudian terdengar jelas suara melengking dan palsu Dewi. Apakah kamu yakin rencana ini akan berhasil? Arman sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku takut dia mulai curiga. Suara berat Riko menjawab dengan percaya diri dan penghinaan. Takut apa? Pria itu berhati lemah dan lebih baik daripada roti. Cukup katakan beberapa hal manis padanya. Dia sudah percaya segalanya. Selain itu, ibunya sudah di pihak kita. Kamu hanya perlu berpura-pura merawatnya dengan baik. Dan ketika dia tidak memperhatikan, kamu menyalin seluruh proyek jembatan mentari ke dalam USB ini untukku. Proyek itu menghabiskan waktu setahun penuh kerjanya. Suara Dewi sedikit ragu. Tetapi bukan rasa bersalah yang terlihat, melainkan rasa takut ketahuan pekerjaannya. Tapi itu akan menjadi pencapaianku. Ejek Riko. Ketika aku mempresentasikan proyek itu, aku akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Pada saat itu, apapun yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya. Dan suamimu, dia akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Dia akan dipecat karena membocorkan informasi rahasia perusahaan. 1 tembakan. 2 burung. Dewi tertawa kecil. Melengking. Tetapi menjijikan. Kamu memang kurang ajar. Tapi aku menyukaimu. Rekaman berakhir. Hanya menyisakan dengungan monoton. Warung kopi itu terus dengan kebisingan suara, tawa, dan dentingan cangkir. Tetapi aku tidak mendengar apa-apa. Aku tetap lumpuh. Menggenggam map itu begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Setiap kata, setiap frasa dari rekaman itu seperti jarum beracun yang menusuk langsung ke jantungku. Mereka tidak hanya mengkhianati putraku secara sentimental. Mereka sedang memasang perangkap sempurna untuk menghancurkan kariernya, kehormatannya, masa depannya. Mereka ingin merebut segalanya darinya. Aku kembali ke rumah sakit dengan map tersembunyi jauh di dalam tasku. Aku merasa tidak hanya membawa kertas, tetapi seluruh beban pengkhianatan dan kebohongan. Wajahku pasti terlihat kacau. Karena begitu aku memasuki ruangan, cahaya berlari ke arahku dan meraih tanganku. Ibu. Ada apa? Ibu pucat. Ada yang terjadi di bank? Tanyanya. Khawatir. Aku hanya menggelengkan kepala dan memaksakan senyum lelah. Tidak ada apa-apa. Nak, kurasa aku hanya sedikit kelelahan. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Tidak di sini. Tidak di depan Dewi yang mengawasi kami dari tempat tidur dengan mata ingin tahu itu. Tetapi aku tahu bahwa sebelum mengungkap ular berbisa itu, aku harus berbicara dengan Arman. Hanya kami berdua. Aku harus tahu apa yang telah ditanggung putraku. Keesokan harinya dia diizinkan pulang. Setelah menyelesaikan formalitas, aku berbalik ke arah Cahaya dan Dewi. Mencoba terdengar senormal mungkin. Kalian berdua pulang dulu. Siapkan makanan dan rapikan kamar untuk Arman. Aku ingin mengajaknya jalan-jalan sebentar. Agar dia bisa menjernihkan pikiran. Dia pasti sudah bosan terkurung di rumah sakit sepanjang minggu. Dewi terlihat tidak nyaman. Hampir memprotes. Mungkin dia takut aku akan mengatakan sesuatu kepada Arman. Tetapi Cahaya mendahului. Dia langsung mengerti niatku. Dia menggandeng lengan Dewi dan menyeretnya. Ayo. Dewi. Ide ibu bagus. Biarkan mereka punya waktu berdua. Kita akan menyiapkan pesta penyambutan yang meriah. Aku tidak langsung membawa Arman pulang. Aku mengambil rute lain. Menuju taman yang tenang di tepi danau. Itu adalah tempat di mana, ketika suamiku masih hidup,
Dia sering mengajak Arman memancing setiap akhir pekan. Tempat yang penuh dengan kenangan damai keluarga kami. Kami duduk di bangku tua di bawah keteduhan pohon. Angin danau berembus lembut, membawa serta kesejukan air. Ombak bergoyang perlahan di bawah sinar matahari sore. Aku terdiam cukup lama untuk memberi waktu kepada putraku menenangkan diri, agar kedamaian tempat itu meredakan jiwanya yang terluka. Kemudian aku menatapnya lurus-lurus. Arman. Dia menoleh ke arahku dengan mata cekung, lelah, dan kesedihan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bertanya dengan suara lembut namun tegas, tidak membiarkannya menghindar lagi. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku. Nak, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun lagi dariku. Katakan padaku. Mengapa? 3 hari sebelum pernikahanmu, kamu bertanya apakah aku akan marah jika kamu memutuskan untuk tidak menikah? Mendengar pertanyaan itu, bahu Arman yang kurus merosot. Seolah kata-kataku adalah beban terakhir yang tidak bisa dia tahan lagi. Dia menundukkan kepala, menyatukan jari-jarinya, dan meremasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Aku juga tetap diam, menunggu dengan sabar. Aku tahu dia sedang berjuang dalam pertempuran internal yang sangat keras. Putraku, begitu mulia, begitu terbiasa menanggung semuanya sendiri, sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, air mata hangat jatuh di punggung tangannya. Kemudian, 2, 3. Dia mulai menangis. Bukan isakan, tetapi air mata yang hening dan menyakitkan. Isakan tertahan yang selama ini dia tahan akhirnya meledak. Dia mendongak, menatapku dengan mata merah, penuh keputusasaan. Suaranya serak, hancur. Bu, aku minta maaf. Maafkan aku. Bu, aku sudah tahu segalanya. Bu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengatakan yang sebenarnya. 3 hari sebelum pernikahan. Hari itu aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya untuk menyerahkan laporan akhir proyek Jembatan Mentari. Ketika aku melewati kantor Riko, pintunya tidak tertutup rapat. Dia menceritakannya dengan suara gemetar. Dia terpaku di luar, mendengarkan seluruh percakapan antara Dewi dan Riko Anggara. Dia mendengar bagaimana mereka berencana mencuri proyeknya. Dia mendengar bagaimana mereka mengejek kelemahannya, kenaifannya. Betapa mudahnya dia dimanipulasi. Aku berpikir untuk masuk, untuk menghadapi mereka, katanya, mengepalkan tinjunya. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana, lumpuh, dengan telinga berdenging. Lalu aku pergi. Malam itu aku menghadapi Dewi. Arman bercerita bahwa saat ketahuan, Dewi berlutut di lantai, menangis dan memohon. Dia bersumpah bahwa Riko telah memaksanya, bahwa pria itu mengancam akan menghancurkan karirnya. Dia mengatakan bahwa dia hanya berpura-pura setuju untuk melindungi Arman, untuk mengumpulkan bukti melawannya. Dia memohon agar mereka melanjutkan pernikahan, agar tidak mempermalukan keluarga kami, agar aku dan Bapak Dimas tidak menderita. Dan dia berjanji, dengan penuh keyakinan, bahwa tepat setelah pernikahan, dia sendiri akan mengakui semuanya kepada direksi dan mengakhiri hubungannya dengan Riko. Aku bodoh. Aku percaya padanya lagi. Bu, kata Arman dengan getir. Aku takut ibu akan sedih. Takut keluarga Dimas akan merasa malu. Aku pikir aku bisa menahannya. Hanya untuk hari itu. Tapi ketika aku melihatnya di pelaminan, berpakaian putih, tersenyum padaku, aku tidak tahan lagi.
Semuanya runtuh. Mendengarnya, aku merasa seolah seseorang meremas jantungku. Aku memeluk erat putraku yang malang. Membelai punggungnya yang gemetar karena kesedihan. Anakku. Dia telah menanggung kebenaran yang begitu mengerikan sendirian. Dia memilih untuk diam karena takut membuatku menderita. Karena tidak ingin menyakiti orang lain. Tetapi kesalahan itu bukan miliknya. Itu milikku. Karena aku terlalu lelah. Terlalu terganggu untuk menyadari teriakannya yang hening minta tolong. Tetapi sekarang semuanya berbeda. Sekarang dia memilikiku. Amarah membakar di dadaku seperti api. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menghancurkan putraku. Permainan ini berakhir. Sore itu, ketika kami tiba di rumah, suasana begitu tegang sehingga bisa dipotong dengan pisau. Di meja, Dewi dan Cahaya telah menyiapkan hidangan mewah untuk merayakan kembalinya Arman. Tetapi tidak ada yang menyentuh piring. Aroma makanan hanya mengintensifkan keheningan yang mencekik di ruangan itu. Dewi terus berpura-pura menjadi istri yang penyayang. Menyajikan makanan untuk Arman berulang kali. Tetapi Arman hanya duduk di sana. Dalam diam. Setelah percakapan di taman, dia akhirnya terlepas dari beban. Kesedihan masih ada. Tetapi di matanya ada ketegasan baru. Lebih kuat. Dia bukan lagi korban yang lemah. Aku menarik napas dalam-dalam dan meletakkan map Bapak Budi di tengah meja. Bunyi kalaka yang kering membuat semua orang terkejut. Aku menatap tajam ke arah Dewi dengan suara dingin. Dewi, kurasa kamu punya beberapa hal untuk dijelaskan. Dewi melihat map itu. Lalu kembali menatap wajahku. Dan wajah Arman. Tanpa ekspresi apapun. Wajahnya berubah. Senyum palsu itu menghilang sepenuhnya. Dia tergagap. Apa itu? Bu? Saya tidak mengerti. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengeluarkan alat perekam kecil dengan tenang dan menekan tombol putar. Percakapan menjijikan antara dia dan Riko terdengar jelas dalam keheningan mematikan di ruang tamu. Tawa genit Dewi. Kamu memang kurang ajar. Tapi aku menyukaimu. Bergema seperti hukuman terakhir bagi sandiwaranya. Wajah Dewi memutih seperti kertas. Dia akan membuka mulut untuk menyangkalnya. Untuk terus berpura-pura bahwa dia dipaksa. Tetapi Cahaya tidak memberinya kesempatan. Gadis itu melemparkan seikat foto-foto jernih ke atas meja. Di mana terlihat Dewi dan Riko berpelukan. Bergandengan tangan. Memasuki hotel. Dan ini apa? Kak? Kata Cahaya dengan suara tajam. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyangkal apapun lagi. Dewi menggunakan upaya terakhirnya. Dia berlutut di lantai. Merangkak ke kaki Arman. Menangis tak terhibur. Memohon pengampunan. Dia menyalahkan Riko sepenuhnya. Bahwa pria itu telah merayunya. Memaksanya. Mengancamnya. Tetapi kali ini Arman bukan lagi yang sama. Dia berdiri perlahan dan menatapnya dari atas. Dengan dingin mutlak. Tanpa sedikit pun kasih sayang. Cukup. Katanya dengan suara berat dan tegas. Kamu tidak perlu berakting lagi. Itu adalah kalimat terpanjang yang dia ucapkan kepadanya sejak hari pernikahan mereka. Kalimat yang menutup semuanya. Setelah mengusir Dewi dari rumah. Yang pergi di antara teriakan dan hinaan. Bukan dalam diam. Kami bertiga tetap duduk di sekitar meja. Yang kini terasa dingin. Kesedihan berubah menjadi tekad. Itu bukan lagi masalah sentimental. Itu adalah kasus kriminal. Cahaya. Dengan pengalamannya sebagai jurnalis investigasi. Langsung membuat rencana tindakan terperinci. Kita tidak bisa pergi sendiri. Katanya dengan mata menyala. Kita harus menyerang di beberapa lini pada saat yang sama agar mereka tidak punya waktu untuk bereaksi.
Rencana itu memiliki 3 lini. Pertama, hukum dan korporat. Senin pagi kami akan mengirimkan salinan lengkap map, termasuk rekaman yang sudah disahkan oleh notaris, langsung ke kantor Presiden Direktur dan Area Audit Internal Grup Global Jaya. Biarkan perusahaan mereka sendiri yang menghakimi mereka terlebih dahulu. Jelas Cahaya. Lini kedua. Pidana. Pada saat yang sama kami akan menyerahkan salinan lain kepada polisi, mengajukan laporan resmi atas penipuan, penyalahgunaan kekayaan intelektual, dan konspirasi untuk mencemarkan nama baik. Lini ketiga. Pers. Bagian ini adalah tanggung jawab Cahaya. Dia akan menulis laporan investigasi terperinci, menjaga identitas kami anonim untuk melindungi diri kami, dan mengirimkannya ke surat kabar besar dan terpercaya yang dia hubungi. Tekanan publik akan mencegah mereka lolos begitu saja. Dia meyakinkan. Senin pagi berikutnya, badai keadilan meletus. Kami semua bertindak sekaligus. Hanya 2 hari kemudian bom pertama meledak. Global Jaya mengeluarkan pernyataan internal mendesak, yang kemudian bocor ke publik. Penangguhan tanpa batas waktu Direktur Proyek Riko Anggara dan karyawan Dewi Dimas, yang secara hukum masih istri Arman, untuk memfasilitasi penyelidikan internal atas pelanggaran etika serius dan konspirasi untuk mencuri kekayaan intelektual perusahaan. Jumat pagi, artikel Cahaya muncul di halaman depan surat kabar penting, dengan judul yang mengejutkan. Drama sempurna, konspirasi keji direktur dan selingkuhannya dalam pernikahan tragis bawahannya. Laporan itu tidak menyebutkan nama asli kami, tetapi menggambarkan dengan tingkat detail yang mengerikan bagaimana Arman pingsan di tengah upacara komunitas daring, dengan kemampuan investigasi yang luar biasa. Segera mulai menghubungkan potongan-potongan teka-teki. Unggahan Dewi. Dicari pengganti pengantin pria. Diselamatkan dan menjadi viral dengan kecepatan luar biasa. Foto dia tersenyum dan membuat tanda V di samping pengantin pria yang pingsan. Menjadi meme. Objek ejekan dan kebencian di semua media sosial. Malam itu juga, setelah publikasi artikel, bel rumahku berbunyi. Itu adalah bapak dan ibu Dimas. Mereka tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Mereka tidak berani masuk. Mereka berdiri di depan gerbang. Ibu Ayu terisak tanpa suara, dengan kesedihan mendalam yang terlihat di setiap gerak-geriknya. Bapak Dimas tertunduk dan dengan suara gemetar berkata, "Bu Siti, anak-anak, kami minta maaf. Kami membesarkan monster. Kami tidak punya muka lagi untuk melihat keluarga ibu." Aku mendekat dan meraih lengan Ibu Ayu yang gemetar. Amarah yang kurasakan telah larut sepenuhnya. Satu-satunya yang tersisa dalam diriku adalah kasih sayang untuk orang tua yang malang itu. Bapak dan ibu tidak bersalah. Jawabku lembut. Siapapun bisa memiliki anak yang tersesat. Tetapi tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapinya. Saya sangat menghormati bapak dan ibu. Bapak dan ibu Dimas pergi. Punggung mereka membungkuk, terhuyung-huyung di bawah cahaya redup jalan. Di dalam rumah, telepon Cahaya tidak berhenti berdering. Rekan kerja menelepon untuk mengkonfirmasi dan memberi selamat. Arman duduk di depan komputer, dengan tenang mengetik permohonan cerainya. Beberapa bulan kemudian, hari keadilan akhirnya tiba. Sidang diadakan dalam suasana hikmat dan tegang. Aku, Arman, dan Cahaya duduk di barisan depan, di bagian penggugat. Saat melihat ke sisi terdakwa, aku melihat Dewi dan Riko. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan arogan seperti sebelumnya. Riko terlihat kurus. Jasnya yang mahal tergantung di tubuhnya, dan matanya yang cekung memancarkan kelelahan dan pasrah. Dewi terlihat berantakan.
Dengan lapisan riasan yang tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata atau kepahitan yang tergambar di wajahnya, dia tidak berani menatap kami secara langsung. Dengan map bukti tak terbantahkan yang disajikan oleh Bapak Budi, foto-foto, faktur hotel, dan rekaman audio yang disertifikasi sebagai asli. Sidang berjalan cepat. Kesaksian Arman tenang dan tepat. Sepenuhnya mengungkap konspirasi kotor keduanya. Akhirnya, hakim, dengan suara tegas dan hikmat, membacakan putusan. Dewi Dimas dijatuhi hukuman 2 tahun penjara bersyarat karena keterlibatan dalam penipuan dan kolaborasi dalam penyalahgunaan kekayaan intelektual. Selain ganti rugi yang signifikan untuk kerugian moral kepada Arman, Riko Anggara menerima hukuman yang jauh lebih berat. 8 tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan, penipuan terorganisir, dan manipulasi finansial. Bersama dengan kompensasi ekonomi yang besar kepada perusahaan Global Jaya, saat hakim mengetuk meja dengan palunya, membuat suara definitif bergema di seluruh ruangan. Aku melihat Arman menghela napas dalam-dalam. Beban tak terlihat, yang telah dia pikul di bahunya begitu lama, akhirnya terlepas dari jiwanya. Setelah sidang, kehidupan kami masing-masing mengambil arah baru. Tidak lama kemudian, perceraian Arman secara resmi disetujui. Selain ganti rugi yang dia terima dari Dewi, dia juga mendapatkan kompensasi yang cukup besar dari perusahaan atas kerusakan emosional dan profesional yang diderita. Tetapi dia memutuskan untuk tidak tinggal. Kota ini menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan. Bu, katanya padaku. Dia mengajukan pengunduran diri. Menyatakan bahwa dia perlu pergi untuk benar-benar sembuh. Dia pindah ke kota kecil di tepi pantai yang tenang. Dengan sinar matahari, angin laut, dan gemuruh ombak. Di sana dia membuka studio arsitekturnya sendiri. Mengikuti hasratnya secara mandiri. Setiap akhir pekan, dia meneleponku melalui panggilan video. Melihatnya duduk di samping jendela, dengan kulit yang sudah kecoklatan dan sehat. Menunjukkan desain kreatifnya dengan antusias. Aku bisa melihat senyumnya telah kembali. Senyum yang tulus dan tenang. Cahaya. Putriku yang kuat dan berani. Menjalani kasus ini sebagai titik balik dalam kariernya. Laporan investigasinya menyebabkan dampak besar. Memberinya tidak hanya ketenaran, tetapi juga rasa hormat di kalangan jurnalis. Dia dipromosikan dan menjadi kepala tim investigasi surat kabar. Dia terus datang mengunjungiku setiap akhir pekan. Tetapi sekarang dia tidak hanya membawa roti manis dan buah-buahan. Dia juga menceritakan kisah tentang keadilan. Tentang kehidupan sulit. Yang telah dibantu oleh artikelnya untuk berubah. Kadang-kadang dia memelukku dan bercanda. Sekarang semua orang di keluarga ini adalah ahli investigasi. Ya. Bu, bagiku. Hidupku juga telah memasuki tahap baru. Aku menyadari bahwa aku menghabiskan seluruh hidupku untuk khawatir. Sudah waktunya untuk hidup untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi mengurung diri di antara 4 dinding. Aku mendaftar di kelas senam ringan di pagi hari di taman. Aku bergabung dengan klub anggrek di lingkungan itu. Dan bahkan memulai kelas menari bersama beberapa teman lanjut usia. Di kelompok senam, aku sering bertemu dengan Bapak dan Ibu Dimas. Awalnya, kami hanya saling menyapa dengan sedikit anggukan kepala. Ada jurang pemisah berupa rasa sakit dan malu di antara kami. Tetapi suatu hari, saat aku berjuang dengan pot anggrek yang sakit, Bapak Dimas, seorang penggemar anggrek yang ahli, mendekatiku dan menjelaskan dengan sabar bagaimana cara menyembuhkannya. Sejak saat itu, es di antara kami mulai mencair. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang tanaman, tentang cuaca,
Tentang kucing liar di taman. Kami tidak pernah menyebut Dewi atau Arman. Masa lalu terkubur. Dan hanya tersisa di antara kami pemahaman diam-diam. Empati yang mendalam antara orang tua yang telah melewati badai. Suatu sore minggu, aku duduk di balkon. Dengan tenang memandangi anggrek yang Bapak Dimas berikan. Mekar dengan segala kemegahannya. Telepon berdering. Itu adalah panggilan video dari Arman. Dengan gembira, dia menunjukkan desain rumah di tepi laut yang baru saja dia selesaikan untuk seorang klien. Tepat pada saat itu, Cahaya juga tiba di rumah dengan mobil. Membawa tas belanjaan. Berteriak dari pintu masuk. "Ibu, aku pulang." Aku tersenyum. Senyum yang muncul dari lubuk jiwaku yang terdalam. Sepenuhnya damai. Badai telah berlalu. Dan langit telah cerah. Keluargaku. Meskipun setiap orang memilih jalannya sendiri untuk sembuh. Tetap bersatu. Dipenuhi cinta. Dan lebih kuat dari sebelumnya. Hidupku telah memulai babak baru. Yang dipenuhi dengan anggrek. Tawa. Dan ketenangan yang pantas aku dapatkan. Aku pernah berpikir bahwa aku mengerti orang. Bahwa aku bisa percaya pada naluriku sebagai seorang ibu. Pada pengalaman seorang wanita yang telah hidup lebih dari 60 musim semi. Tetapi justru kisah menyakitkan inilah yang mengajariku bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kejelasan. Bahwa kadang-kadang justru mereka yang paling kita percayai yang menyembunyikan pisau di balik punggung. Dan bahwa hati yang mulia seperti Arman, jika tidak dilindungi tepat waktu, dapat menjadi mangsa empuk bagi mereka yang tahu cara menyamarkan niat mereka dengan kedok cinta. Aku belajar melewati rasa sakit. Bukan untuk melupakannya, tetapi untuk menjadi lebih bijaksana. Lebih kuat. Aku ingin mengatakan kepada semua orang tua, terutama ibu-ibu sepertiku, jangan pernah diam dalam keraguan. Jangan abaikan tanda-tanda. Sekecil apapun itu. Karena mencintai juga berarti memiliki keberanian untuk menghadapi. Untuk melindungi. Untuk bertindak demi menjaga apa yang paling kita hargai. Demi keluarga. Demi keadilan. Demi kedamaian batin.